Ya, terima kasih yang mulia. Nes, Pak Hardo, Pokja pengadaan barang dan jasa ya. Itu secara umum atau di Jawa Barat saja? Di Jawa Barat saja. Untuk yang ini di Jawa Barat. Oke. Bapak sebagai ketua Pokja saat itu. Betul. Ya. Nah, dalam struktural kepegawaian dan jabatan, apakah Bu Sinto itu atasan saudara? Tidak, Pak. Terus bagaimana Bu Sinto selaku PPK bisa memberikan arahan kepada ketua Pokja? Jadi Pak, saya sampaikan tadi bahwa ada informasi dari Pak Anda Pak terkait dengan adanya ada yang mau masuk ke pesawat di Pak ini. Kemudian saya minta koordinasi dengan itu. Sebelum koordinasi ternyata itu sudah menemui saya Pak dan menyampaikan bahwa ini serta pelanggaran disebutkan video. Oke, kasih kami gambaran yang detail Pak sebagai ketua Pokja lelang. Sebelum dilakukan upload di LPSE ya, apakah Pokja itu mendapat bahan dari PPK? Ada waktu review dokumen untuk persiapan tender itu PPK itu menyampaikan satu berdasarkan media soalnya, kemudian kedua spesifikasi teknis, kemudian yang ketiga dokumen tantangan pasar. Ya, jadi bahan itulah yang diupload oleh Pokja gitu ya. Betul. Saksi kenal dengan Danang Pangestu. Dan apa itu Staf Bu Sinto. Apakah pernah memberikan flash disk kepada saksi? saya Iya, Pak Danang pernah memberikan flash disk kepada Pak Hardo dari Bu Sinto terkait Lampegan Cianjur ini. Nggak ada. Lah terus bahan yang Bapak upload ke LPSE itu dari mana? itu bisa download dari sistem. Oh, udah ada di sistem itu. Ya, jadi juga untuk persiapan tender itu syarat dari PPK itu Pak Imam, mundur sedikit. Nah, di situ sudah diupload oleh BPK itu berarti yang dilakukan tadi KPS, gambar teknis atau apa pada kerja sama rancangan produk. oke. Sebelum dimulai tender lelang, apakah Pak Hardo pernah bertemu secara khusus dengan Bu Sinto? Yang itu tadi sebelum tender itu menyampaikan saya data. Apakah Bu Sinto ada menyampaikan plotting perusahaannya harus menang? Intinya menyampaikan Nama nama peserta secara umum. Itu ya. Artinya sebelum itu diumumkan tender itu ya, apakah normalnya itu memang harus bertemu PPK dengan Pokja? kalau secara persiapan bisa melalui media Zoom atau Sifatnya koordinasi saja. ya, itu menyampaikan tadi Pak sifatnya review ya. Oh, review ya. Oke. Nah, kemudian nah, selama Pak Hardo menjadi Pokja lelang, sudah lama ya Pak ya? Oke. Apakah dalam setiap proses lelang itu selalu ada perusahaan yang diploting untuk menang? Tidak semua. Apakah bisa terjadi perusahaan yang diploting untuk menang tapi tidak menang tender? Itu dinamika seperti yang tadi di IGSS. Ya, tidak semuanya menang berarti ya. Oke. Karena prinsip Pokja itu paling tidak harus menurut evaluasi teknis kita. Oke. Nah, pada saat lelang dimulai, gitu ya, apakah Pak Hardo selalu tahu perusahaan mana yang harus menang?
Kalau yang ini dari Oh, sudah tahu. ya. Apakah saat itu sudah tahu itu adalah Pak Hikmat? Itu secara umum memang itu apa yang saya Ya, maksudnya Bapak sudah tahu belum pada saat itu Pak Hikmat gitu? sudah Pak, meskipun secara Di dokumen kan? ya. Ya, baik. Nah, selain berkoordinasi dengan PPK tadi, apakah Pokja bisa mengatur siapa pemenang lelang? Saudara mengatur Atau menentukan? ya, Tidak bisa? karena prinsipnya sebenarnya hanya siapa yang akan menjadi pemenang itu yang lulus evaluasi aplikasi yang sedang. Iya, itu kan online semua ya Pak ya? Ya, Apakah penawar terendah itu adalah pemenang lelang otomatis? belum tentu. Selama meskipun penawaran tidak, tapi secara evaluasi teknis dia tidak memenuhi tidak. Oke, ada evaluasi lagi juga ya? Baik. Nah, kalau gitu sebelum lelang dimulai, sudah kenal dengan Pak Hikmat? Sudah. Pernah bertemu untuk membicarakan tentang lelang ini? Kalau itu tidak. Atau pernah menerima sejumlah uang dari Pak Hikmat? Tidak. Berarti semua itu Bu Sinto tadi ya, koordinasi PPK tadi? Jadi penyidik itu tidak ada. Oke. Nah, kemudian tadi saksi ada terkait penerimaan uang itu ya. Kami juga ada barang bukti yang perusahaan terdakwa memberikan uang kepada Pokja. Apakah ada persentase untuk Pokja ini, Pak? Secara ini tidak ada. Oke. Pada saat kapan Pokja menerima? Sebelum lelang dimulai atau setelah pemenang diumumkan? Setelah kontrak. Ya, Oke. Jauh berarti ya. Setelah lelang baru kontrak baru gitu ya. betul. Oke. Pernah langsung menerima dari Pak Hikmat atau anggotanya misalnya? Kalau ini tidak ada. Ya, pernah. Tapi Pak Hardo tahu bahwa setiap Pokja ini ada mendapat bagian, mendapat bagian setelah kontrak. Iya. Iya. Iya, tidak semuanya Pak ini. Oh, tapi tahu ada ya. Artinya tidak semua kita akan mendapat misalnya iya. Iya, tapi untuk bagian Pokja begitu? Iya, tidak semuanya. Tidak semua ya. Baik. Oke, itu aja ya. Hanya itu ya. Setelahnya Bapak tahu proyek ini seperti apa yang dimenangkan tadi? Lembaga Cianjur? Saya dapat informasi bahwa Hah? Dibatalkan? Alasannya apa? karena gajinya Oh, itu. Iya, itu sudah ini ada surat resmi atau apa ya? izin pasal itu tidak hanya sudah dari internal direktur jenderal perserikatan hukum. Cuma saya dapat informasi seperti itu. Oh, dibatalkan ya. Tapi belum ini kan kontrak, kan belum ada pembayaran juga ya Pak ya? Oh, terkait dengan submit atau Iya. kontrak, itu rahasia berbeda. Oh iya ya, oke baik. Pokoknya hanya pelaksanaan lelang ya, betul. Nah, kemudian Pak Imam ya, udah Pak Hardo terima kasih. Pak Imam ya. Nah, Pak Imam tadi pernah jadi PPK ya. Ya. Selama jadi PPK itu apa perusahaan terdakwa pernah bekerja atau bekerja sama di Satker Saudara saksi? Saya tidak tahu, tapi pada saat saya dari Pak di sana memang ada beberapa Oke. Berarti tahu perusahaan-perusahaan Pak Hikmat ini tahu ya? Baik. Bagaimana reputasi perusahaan-perusahaan Pak Hikmat ini dalam mengerjakan kereta api? Kalau saya tidak ini Pak, jadi pada waktu itu dan waktu itu kami itu membuat peringkat memang ya Pak Hikmat memang tidak teratas, tapi termasuk yang
Di peringkat berapa? Saya lupa. Oke. Ada perusahaan apa aja yang saksi tahu? Ada yang selain Pak, Enggak, maksudnya perusahaan Pak Hikmat ini apa saja? Ada Dwi Farita juga ya? Tahu? Saksi tahu? Iya tahu Pak, tapi masih tahu dia lupa. Baik. Apakah atas dasar itu saksi merekomendasikannya kepada Sinto selaku PPK? Salah satunya ya Pak. Oke. Memang layak untuk melaksanakan pekerjaan ya? Baik. Ada yang lain juga Pak. Itu ya saya sering Pak Mandi menyelesaikan pekerjaan dengan mangkrak. Oh, pekerjaan orang lain mangkrak diselesaikan terdakwa ini? Oh, itu bisa terjadi dalam satu pelaksanaan perjalanan proyek? Saya tidak tahu Pak, tapi saya dengar seperti itu. Oh, oke. Ya, nah, kemudian, tadi saksi sudah sampaikan juga ya, saksi juga punya pengalaman sebagai PPK. Apakah setiap PPK itu memang selalu meminta operasional tambahan ini kepada kontraktor? Tidak selalu. Nah, terkait Sinto ini tadi, katanya belum ada operasional, belum ada insentif untuk kepala balai, insentif untuk staf, dan itu apa? Insentif apa lagi? Ini resmi tidak ini? Resmi Pak, kalau saya cerita itu bahwa kita itu masuk apa untuk biaya birokrasi itu dan proses revisi anggaran Pak, sehingga memang bisa dilakukan. Bukan. Sinto baru pertama kali jadi PPK, belum ada pengalaman. Bagaimana dia bisa tahu dan menghitung akan ada operasional ke depan dan meminta kepada kontraktor? Dia ini Pak, yang sebenarnya dengan saya Pak, bahwa di awal-awal dia perlu survei, memberikan insentif kepada honorer dan untuk transportasi. Nggak ditanggung kantor itu Pak, ini kan satu proyek ya, dan puluhan miliar begitu loh Pak. Nggak ditanggung kantor itu. Saya tidak tahu. Untuk biaya uang ini kata-kata mungkin menjadi banyak. Iya. Nggak, maksudnya pengalaman Bapak juga sebagai PPK waktu itu? Sebagai PPK Pak, itu ya untuk dulu ada sewa kendaraan Pak, kalau saya Pak. Jadi untuk kesana kemari terpapar oleh kendaraan sewa ini. Oke. Nah, kemudian tadi Pak Hardo bilang kalau Pokja ya. Nah, selain PPK, Pokja, apakah pihak-pihak lain itu juga mendapatkan bagian? Ada SPM, Bendahara, Irjen, BPKRI, ada? Seperti itu? Saya Pak, Persentasenya? saya tidak tahu Pak. Tapi betul ya Pak Ardo tadi, berarti Pokja juga seperti itu ya? Oke. Artinya bukan hanya PPK saja. Ya. Nah, kembali ke pertemuan tadi Pak di Sabu House Plaza Indonesia yang pertama ya. Itu ada perwakilannya Pak Dion ya, Argo? Ya, Ada ya? Ya, artinya selain Pak Hikmat ada orang lain di pertemuan itu ya. Baik. Ya. Baik. Nah, itu kan tadi saksi bilang ini kan inisiatif dari Sinto ya. Minta ditemukan dengan kontraktor begitu. Jadi ya kan pada awalnya kan untuk minta pendapat dan rekomendasi. Kemudian kan saya sampaikan kira-kira ada dua Pak Dion Pak Sama. Tapi saya juga minta itu untuk coba tanyakan yang lain karena jangan hanya dari saya saja, tapi proses dulu semua pendapat saya apakah benar atau tidak. Pak Imam, biasa tidak Pak PPK minta-minta ketemu dengan kontraktor itu? Ini kok agak aneh juga. Ya, saya tidak tahu Pak.
Iya kan? Tapi kalau dalam pekerjaan itu bisa, Pak. Bukan, ini kan sebelum apa-apa tadi ini Pak, baru ditunjuk PPK ini tadi kan? Betul kan? Baru kan Bapak bilang tadi Januari 2023 baru ditunjuk sebagai PPK kan? Sudah minta bertemu dengan kontraktor begitu. Bukan dalam hal yang tadi yang bisa apa? Ya yang qualified berdasarkan kontraktor dari Oke. Hanya itu yang dibicarakan Pak dalam pertemuan itu. Di pertemuan pertama. Iya pertama. Ya. Oke. Ini benar ini Pak Imam menyampaikan kalau Pak Hikmat ini orang dekatnya Pak Dirjen Rijal Wasal. Ini atas dasar apa ini Pak Imam? Kalau saya itu Sinto mengonfirmasi ke saya. Oh nanya dia. Nanya Pak, benar nggak orang dekatnya? Saya tidak tahu ya, mungkin saja. Mungkin. Tapi sebelumnya pernah lihat Pak Hikmat ini lagi ngobrol atau ketemu Dirjen? Nggak pernah ya. Nah kemudian nah tadi ini soal 10% ini Pak ya. Saksi Argo kemarin bilang di pertemuan itu tidak ada bicara fee 10%. Ini bagaimana kok ada cerita ini? Itu 10% itu saya lupa ada dua kali di pertemuan Lupa itu saya menanyakan lupa. Maksudnya ada omongan apa di situ kok saksi bilang ini ada Pak Hikmat ngomong 10% itu bagaimana? Iya di pertemuan itu Pak di Sabos Plaza Indonesia itu. Tanya kira-kira bisa dari berapa? Oh ditanya Sinto. Sinto minta saya untuk menanyakan Pak Imam. Oh jadi kalau Sinto mau apa-apa selalu melalui Pak Imam gitu ya. Setelah pertemuan itu, pertemuan pertama. Oke. Iya. Oke, cukup. Apa? Ada yang mau dibantah nggak tadi? Sudah kelihatan nih mana pokok-pokoknya. Sudah, ya. Terima kasih yang mulia. Saudara Rianto alias Tukul. Kemudian nanti kami langsung saja ya ke Pak Zulfikar Fahmi dan Pak Fahmi Ari Kurniawan mengkonfirmasi keterangan Pak Tukul. Kepada Bu Epi kami tidak akan bertanya. Bu Epi, geser sedikit biar nggak kelihatan. Bukan, mundur dikit Bu. Ya, Pak Rianto, Pak Tukul ya, saksi. Saksi ikut juga mengerjakan proyek-proyek Pak Hikmat di lapangan. Ikut bekerja di proyek-proyek di lapangan. Tidak ya. Baik. Nah, tadi sudah saksi sampaikan sejak 2004 ya ikut terdakwa. Hari ini 2023, 19 tahun. Selama ikut dengan Pak Hikmat, bagaimana yang saksi ketahui kebiasaan Pak Hikmat sehari-hari di kantor dan dengan karyawannya? Alhamdulillah yang mengumpulkan yang kami dengan Pak Hikmat sudah saya tunjukkan anak saya dari SMA dan saya rasakan adalah kita mau hidup untuk bekerja dan berusaha kalau sekarang. Apakah selama itu ada kegiatan-kegiatan sosial Pak Hikmat juga membangun masjid atau apa? Alhamdulillah yang ini setelah kegiatan keagamaan di bangunan masjid, kalau saya sering kegiatan-kegiatan lain, kegiatan sosial yang lain. Ada mengumrohkan karyawan juga. Oh iya, dijalani dan tersebut pada masalah dan di 2019 berdasarkan ke Tanah Suci untuk Oh sudah pernah umroh? Berapa orang waktu itu? Waktu itu hampir seluruh peserta tapi berdirian. Oh berangkat umroh ya? Ya.
Nah, kemudian saat OTT bersama Pak Hikmat ya waktu itu ya. Betul ya, kita teman-teman dulu ngobrol sama saya pun berbuat ini percaya. Ya, baik. Kami hanya mengkonfirmasi barang bukti yang sudah disebutkan Pak Jaksa tadi dan kaitannya dengan perkara ini. BB 742, BAP 24 tadi 85 juta. Itu untuk santunan tadi ya? Betul ya, belum sampai. Belum disampaikan kepada yang berhak. Disita KPK. Disita KPK. Iya. Ada kaitan nggak dengan perkara ini, dengan Bu Sinto? Ya. Kemudian kalau BB tadi 400 juta jelas ya, itu uang Pak Fahmi. Ini Zulfikar Fahmi. 400 juta itu. Iya. Itu jelas untuk Bu Sinto. Iya. Tapi belum sampai. Belum sampai karena waktu itu tanggalnya kan belum tertarik. Disita KPK. Betul. Oke. 102 juta BB nomor 746. Ini uang sisa saldo yang mana? Apa untuk pemberian tubuh Sinto ini juga? Bukan. Dari mana? Itu dari sumber lain yang masuk ke dalam kami yang masuk di kami. Tapi lebih jelasnya saya lupa. Tidak ada kaitan dengan perkara ini? Tidak ada. Disita KPK. Betul. 60 juta dari Rustam tadi. Iya itu kurang lebih untuk orang yang apa yang kita masuk ke rekening saya sebenarnya. Bulan berapa? Kurang lebih sebelum perkara ini. Perkara ini bulan April 2023. Iya sebelum itu ya. Ada hubungan dengan Sinto dengan perkara ini? Saya kurang paham. Enggak, memang apa itu untuk Sinto atau seperti apa? Bukan. Kemudian tadi 309 juta 200 ribu. 300 juta tadi untuk NC. Ya, bukan. Pada saat itu. Siapa itu NC? Ada hubungan nggak dengan Sinto dalam perkara ini? Tidak ada. 9 juta uang saksi. Iya. Oke. Ya. Kalau mesti rezeki dikembalikan nanti Pak kan? Nah kemudian kami memastikan karena terdakwa sudah membuka semua pemberiannya kepada PPK, Pak Tukul ini berarti selalu memberikan cash kepada PPK seperti yang dilakukan kepada Sinto. Iya, sebelum Sinto ada PPK lain yang pernah saksi beri. Ada? Ada David misalnya. Ada kan? Ada ya? Ada Yopi, Ferdian, Andika. Ingat? Nggak ingat? Oke. Tapi ada semua catatannya sesuai catatan Pak Sukartoyo. Tahu kan Pak Sukartoyo kan? Sesuai catatan itu. Ada nih di BB 423. Sesuai itu. Artinya saksi pernah memberikan secara langsung tunai. Ya, waktu tangan-tangannya mungkin lupa ya. Tapi ada, peristiwanya ada ya. Oke. Karena sudah dibuka semua oleh terdakwa ya, selain pemberian kepada Sinto dalam perkara ini. Nah, kami pastikan lagi nih, Pak Tukul, saksi 150 juta tadi dari Pak Hikmat kepada Bu Sinto, kepada Imam Aziz tadi ya. Tanggal 26 Januari 2023, ingat? Ya, waktu itu saya perintahkan untuk mengantar. Ya, pokoknya itu ya, supaya kami pastikan tanggal-tanggalnya. Karena tempus ini penting kan. Nah kemudian 120 juta itu dari Pak Hikmat 25 juta. Dion Renato 25 juta. Zulfikar Fahmi ini 25 juta. Asta Danika atau Fahmi Arif Kurniawan. Kan ini berdasarkan rekening koran ya. Dari Asta Danika atau Arif Fahmi Kurniawan.
Oke. Hah? Suparno konsultan. Arista konsultan 10 juta 10 juta ya, 120 juta berarti 150 25 itu Pak Hikmat ya kan, 150 dan 25 dari Pak Hikmat 175 ya. Biar clear jumlahnya nih Pak, itu 13 Maret 2023 mesti ingat tanggalnya ya, ya ingat ya, Maret ya. Oke. Ya. Oke. Yang 1.350.700. Deon Renato 749 juta. Betul ya. 100 juta untuk sumbangan. 649 untuk masuk kardus. Oke. Asta Danika 400 juta. Atau ini, Bapak ini, Fahmi Ari Kurniawan. Pak Asta 400 tarik tunai masuk kardus. Oke. Julfikar Fahmi tadi nggak sempat ya? Ya, disita KPK. Dari Pak Hikmat 301.700.000. Jadi cuman itu kan, bukan keseluruhan 1 miliar sekian itu kan? Patungan semua ini kan? Baik. Itu 7 April 2023. Saya serahkan gabungan ya 1.350.700.000 di bulan puasa itu ya. Ingat ya, di bulan puasa ya. Ingat itu, di bulan puasa itu kan 7 April 2023. Oh iya ya. Nah waktu menyampaikan itu apa yang saksi sampaikan ke Bu Sinto? Cuma menyampaikan pilihan. Terus saya kasih catatan. Oh, catatan orang-orang tadi. Betul. Oke. Terus? Ini masih ada. Oh, bagaimana sisanya waktu itu, rencananya bagaimana? Oke. Nah jadi 150 juta, 120 juta, 1.350 juta, 2 miliar total 2 miliar 20 juta 700. Oke ya, betul ya? Ya, ada 3 kali pemberian kan? Betul ya? 3 kali. 150, 120, 1 miliar 350, total 2 miliar 20 juta 700.000. Gitu kan? Ya, sesuai dakwaan. Nah, Pak Tukul, pada saat OTT KPK, apakah saksi mengetahui ada uang yang disita dari rumah Pak Hikmat? Kurang lebih 5 miliar. Tidak tahu. Baik. Karena saksi waktu itu di ini ya, ikut ke KPK ya? Ikut ya? Baik. Nah, ke Pak Julfikar Fahmi. Bagaimana Pak mulanya Pak Dion, Pak Fahmi apa Pak Jul ya? Pak Jul, Pak Fahmi, Pak Hikmat dan Pak Asta bisa mentransfer ke Tukul? Awal ceritanya bagaimana? Saya nggak tahu tapi saya kalau nggak salah waktu itu kontrak dari Senin. Oh, setelah kontrak. Setelah kontrak ini semua. Setelah kontrak itu saya kan dipanggil di situ, terlalu di situ bilang Mas Maskernya. Mas dari pekerjaan ini bisa ngasih berapa? Saya bilang saya nggak tahu, saya masih punya pekerjaan itu dan nanti ngasih berapa? Mas saya ini mau ada THR atau ya berapa pun itu akan semua dulu. Terus saya waktu itu kan menanyakan terus di situ ini mekanismenya gimana? Nanti minggu depan saya langsung dari orang di lapangan. Kemudian dari Selasanya pagi, saya lupa Selasa atau Rabu tapi setelah kontrak saya di telepon saudara Yanto. Saudara Yanto telepon saya, Mas ini ada liburan untuk pakai Pulau Jawa ya, ada liburan untuk pulau untuk ada kirim dari saya, Pak pasti ngatur
kemudian Mas tolong dibantu sampaikan ke Mas Asta dan ke Mas Asta. Pada saat itu saya menurut Mas Asta karena saya hanya menyampaikan apa yang dimaksudkan sebagai saya ke Mas Asta. Cuma waktu itu kan saya tidak ada yang bilang saya kalau maksudnya permintaan distribusinya terus ke saudara Rianto tidak ada yang bilang saya. Jadi pada saat itu saya kan tidak masih ragu. Makanya kemudian saya baru telepon saudara itu hari Setelah sign kontrak di Bandung kan? Iya, Kumpul. tidak di saya kontraknya dikumpulkan. Tapi saya tidak ketemu Mas Asta. Iya, iya. Bagaimana menentukan nilai-nilainya? Saya tidak tahu. Oke. Saya tidak tahu. Saya sendiri salah. Pak Fahmi sudah sering kan bekerja di perkeretaapian ini ya? Sebelum-sebelumnya itu apakah biasa memberikan kepada PPK setelah kontrak sebelum termin? Tidak. Biasanya setelah termin kan? Ya, dan tidak pernah diberikan biasanya. Oh iya, diminta ya, baik. Oke, jalan pekerjaannya? Ya, jalan ya. Sama Pak ini tadi, Pak Fahmi? Berarti Nazma apa sih? Nazma ini yang dapat proyek, yang menang ya, benderanya. Tapi yang berkomunikasi semua ini Pak Asta. Sama tadi, memang itu sebelum setelah kontrak itu tadi ya, semuanya ini ya. Sebelum termin. Akhirnya pekerjaannya sekarang cukuplah. Ya, bos. Cukup. Saya